Abimelek akan menyesal mengusir Ishak karena ia terpaksa mengakui bahwa Allah menyertai Ishak. Lebih tepatnya, ia memperhatikan bahwa dimanapun Ishak menggali, di tempat itu air selalu muncul. Selamat datang di Jalan 66, program pendalaman Alkitab yang membahas setiap pasal dalam Alkitab. Saya, Oti Priambodo, tuan rumah Anda, sekali lagi mengundang Anda untuk mengikuti perjalanan kita menelusuri 66 kitab dalam Alkitab, bab demi bab. Kita telah sampai di bab yang ke-26, Kitab Kejadian. Banyak dari kita melakukan kesalahan yang sama berulang kali, dan itu sesuatu yang wajar. Tetapi, seringkali kita melihat anak-anak kita melakukan kesalahan yang sama seperti yang kita lakukan, dan kita menyalahkan mereka karena itu. Mungkin kita harus bercermin hari ini, karena guru kita, yaitu Pak Yohanes, menyampaikan tema, "Saya pernah melihat ini sebelumnya." Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam program Jalan 66. Kita baru saja selesai mempelajari kisah kehidupan Abraham dalam kitab Kejadian, termasuk janji Allah kepadanya bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Salah satu janji ini adalah melalui putranya yang bernama Ishak. Dan melalui Ishak akan datang Sang Mesias yang akan memberkati semua orang yang bertobat dari dosa mereka dan beralih percaya kepada Allah seperti Abraham. Nah, Abraham bukanlah manusia yang sempurna, saudara. Begitu pula putranya Ishak. Mari kita akan membuka Alkitab dari Kejadian pasal 26. Silakan. Saudara, siapkan Alkitab, dan saya mengajak kita memperhatikan bersama-sama dari Kejadian pasal 26. Saya akan baca mulai dari ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Abimelek ini kan adalah gelar umum yang diberikan kepada semua raja Filistin dalam Alkitab dari Abraham sampai zaman Raja Daud. Itu penjelasannya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku." Ya, ini adalah penegasan Allah kepada Ishak bahwa ia masih berniat untuk menepati semua janji perjanjian itu. Mari kita perhatikan ayat 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku." Sebab ia takut mengatakan, "Ya istriku," karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok parasnya. Saudara, kira-kira masih ingat nggak kisah yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Ishak? Ya, Ishak ini kan melakukan persis sama dengan Abraham ayahnya, ya kan? Abraham bertahun-tahun sebelumnya, ini 2 kali ya, dia berbohong kepada penduduk setempat tentang istrinya, karena alasan yang sama apa? Takut dibunuh. Dalam kedua kasus tersebut, mereka ditegur keras oleh raja. Dan ada pepatah, seperti ayah, demikian juga anak. Ya, Ishak sama seperti ayahnya dalam banyak hal, baik dalam kebaikan maupun keburukan.
Nah, keduanya adalah orang beriman. Keduanya percaya kepada Tuhan. Namun jika Anda seorang yang disebut sebagai orang tua, pernahkah Anda memperhatikan bahwa anak-anak Anda terkadang meniru sifat Anda? Dan jujurlah, pernahkah Anda memarahi mereka karena mereka melakukan hal yang sama persis dengan yang Anda lakukan dulu? Mari kita lanjutkan ya, sebelum kita terlalu jauh membicarakan hal yang seperti itu. Kita sambung di ayat 8. Setelah beberapa lama ia berada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Dan akibatnya di sini adalah bahwa itu semacam keadaan yang mungkin orang tidak mau melihatnya, begitulah ya. Ini kan apa yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Loh. Abimelek ini bukan orang bodoh. Dan dia tahu apa yang terjadi. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakan kau berkata dia saudaramu?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatang kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Saudara, kita melihat ini sebelumnya Abraham melakukannya persis ketika dia tinggal di Mesir dan di negeri Filistin. Sekarang Ishak melakukan hal yang sama karena alasan yang sama. Dengan rasa malu yang sama mungkin ya, karena harus menanggung omelan dari raja yang ternyata sangat menghormati hubungan yang namanya suami istri. Bukan seorang bajingan pembunuh seperti yang dipikirkan oleh Ishak. Ya, kadang-kadang kita juga sama ya, terkadang salah menilai orang. Jadi, waktu sudah berlalu ya. Ishak tinggal di antara orang Filistin, di sepanjang pantai Mediterania, dan kita melanjutkan di ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Orang Filistin telah menutup dan menimbun dengan tanah segala sumur yang digali zaman Abraham, ayahnya, dan oleh hamba-hamba ayahnya. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Saudara, mereka tidak mengusir Ishak dari sana karena dia orang jahat. Mereka mengusirnya karena dia orang makmur, lebih sukses ya. Mereka iri pada seseorang yang sedikit lebih baik dari mereka. Mereka bisa saja mendapat keuntungan dari beberapa sumur, tetapi sikap buruk mereka mendorong mereka untuk mengisinya dengan tanah diuruk begitu ya. Ini seperti menggoreskan cat ke mobil tetangga. Karena kita lihat ini kok mobilnya lebih bagus dari saya ya. Ini namanya iri hati. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus perhatikan, saudara. Terkadang kita berada di tempat di mana orang menjadi cemburu dengan kita. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kita harus tetap setia kepada Tuhan. Karena berkat itu berasal daripada Tuhan dimanapun kita berada. Jika kita berkenan kepada Tuhan, maka percaya saja, pasti ya, tanah yang gersang itu kadang-kadang menjadi tanah yang subur. Karena apa? Yang memberkati Tuhan. Jadi ini pentingnya kita setia kepada Tuhan. Mari kita perhatikan ayat 17. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar. Dan dia menetap di situ. Jadi Gerar ini terletak sekitar setengah jalan antara Mediterania dan gurun Negeb ya. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama yang
telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati itu mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini namanya Rehobot. Dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Saudara perhatikan, Ishak mulai punya sumur, digali, diserang. Ini kita melihat pentingnya air pada masa itu. Nah, air diperlukan untuk kehidupan. Dan dalam Alkitab, kita terkadang melihat air sebagai simbol dari Roh Kudus. Mari kita lanjut di ayat yang ke-23. Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hamba-Ku itu." Sesudah itu, Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara, Ishak semakin mahir ya. Ini sudah profesional kalau terkait dengan mencari sumber air. Dia membuat sumur situ. Dan seiring berjalan waktu, Abimelek akan menyesal ya. Kenapa kau mengusir Ishak ini ya? Karena ia terpaksa mengakui bahwa Allah menyertai Ishak. Lebih tepatnya, ia menyadari ya bahwa dimanapun Ishak menggali, artinya membuat sumur, ini air pasti ada. Ya, ini yang saya katakan sebagai diberkati Tuhan. Walaupun diusir ke sana kemari, di sana juga diberkati Tuhan. Jadi jangan khawatir. Yang penting kita taat kepada Tuhan, sekalipun mungkin ada orang-orang yang iri dan tidak suka kepada kita. Mari kita lanjut di ayat yang ke-26. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?" Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Ini bukan perjanjian rohani ya, tetapi ini hanya sekedar seperti perjanjian damai pada saat itu, sehingga mereka ini bisa hidup saling menolong begitu, damai, tidak saling menyerang begitu. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, "Kami telah mendapat air." Lalu dinamainyalah sumur itu Seba. Sebab itu nama kota itu adalah Berseba sampai sekarang. Jadi Berseba berarti sumur sumpah. Nah, ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Saudara, pasal ini diakhiri dengan awan badai yang muncul ya, mempersiapkan kita untuk beberapa pertikaian dan permusuhan keluarga di pasal-pasal selanjutnya. Nah, sebelumnya kita telah
mencatat perbedaan karakter antara Yakub dan Esau. Yakub pada dasarnya adalah anak yang penurut, kesayangan ibunya, dan yang mengikuti Tuhan. Sementara Esau selalu menentang dan mengambil istri-istri Kanaan hanya karena ia tahu orang tuanya nggak setuju. Yakub menipu Esau agar menjual hak kesulungannya demi semangkuk sop kacang merah. Dan di pasal-pasal selanjutnya, kita akan membaca tentang bagaimana Yakub menipu saudaranya agar tidak mendapat berkat dari ayahnya juga. Dan dendam kesumat Esau terhadap Yakub sejak saat itu terus membara. Dan jelas ya saudara, akhir dari Kejadian pasal yang ke-26. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pendalaman Alkitab yang membahas pasal demi pasal dalam Alkitab. Saya, Oti Pramodo, bersama dengan narasumber Pak Yohanes, sudah menyampaikan Kejadian pasal yang ke-26. Ada pertanyaan yang harus saya sampaikan, dan untuk pertanyaan yang pertama adalah, kita menghadapi banyak situasi dan perilaku yang berulang di sini. Karena Ishak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan ayahnya ketika kelaparan melanda. Apakah menurut Pak Yohanes, Kitab Suci mencoba menyampaikan pelajaran khusus bagi kita melalui pengulangan ini? Tentu saja Pak Oti ya, selain pelajaran bahwa manusia nggak sempurna, biasanya manusia ini kan bertindak dengan cara yang dapat diprediksi ketika ada masalah. Tuhan bekerja dengan cara yang gak terduga, itu untuk mewujudkan tujuannya. Kita menyalahkan Abraham dan Ishak karena berbohong tentang istri mereka karena takut. Tapi siapa yang bisa menjamin apakah kita tidak akan melakukan hal yang sama jika berada pada situasi seperti mereka? Ketika terjadi krisis, banyak orang bertindak dengan cara yang sama sekali tidak biasa. Mungkin juga ada pelajaran tersembunyi dalam pasal ini yang berkaitan dengan pentingnya air. Ya, Anda akan melihat bahwa ketika kawanan ternak pertama banyak, selalu ada ketegangan terkait dengan air. Orang Filistin mengusir Ishak karena mereka iri dengan keberhasilan Ishak dan tim kerjanya gitu ya menggali sumur, dan kawanan ternaknya menghabiskan terlalu banyak air. Para pengembala selalu berebut kepemilikan sumur. Air begitu penting bagi kehidupan sehingga Alkitab membandingkan air dengan Roh Kudus yang begitu penting bagi kehidupan rohani. Dan perlu dicatat bahwa Ishak mampu menggali sumur-sumur yang selalu berhasil. Kemanapun dia pergi itu selalu apa? Selalu ada airnya, meskipun musuh-musuhnya selalu berusaha menutupnya atau merebutnya dengan paksa. Ini ya, ada orang yang bekerja keras dan berhasil, ada orang yang merusaknya. Tetapi ingatlah, Tuhan pasti akan membela. Tuhan akan selalu memberkati orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang setia kepada Dia. Itu janji Tuhan. Ada beberapa kali dalam Alkitab di mana air disamakan dengan Roh Kudus. Salah satunya adalah saat penggembalaan di padang gurun, ketika orang Ibrani kehabisan air, dan mereka bersiap untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Ya, benar sekali ya, itu ada di kitab Keluaran ya, yang akan kita bahas nanti ya, di tempat yang bernama Meriba. Musa berseru kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan? Bangsa ini siap melempari aku dengan batu. Dan Tuhan menyuruhnya memukul batu tertentu dengan tongkatnya yang ia lakukan, dan air pun mengalir keluar untuk memenuhi kebutuhan orang yang banyak saat itu dan juga ternak mereka. Itu mukjizat. Dan mungkin kita akan berpikir ya orang-orang akan bersyukur, tetapi mereka mengeluh juga ya. Itu mengingatkan saya pada bagian lain ya, ini meminjam dari Perjanjian Baru, Yohanes pasal 4. Yesus bertemu dengan seorang perempuan di sebuah sumur yang pernah digali Yakub dekat Sikar. Itu ada di utara Samaria. Ya sebenarnya coba saya bacakan dari situ ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum.
Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada aku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Nah, wanita itu akhirnya percaya kepada Yesus sebagai Mesias, dan Yesus juga berkhotbah kepada orang-orang bahwa barang siapa percaya kepadanya, dari dalam dirinya akan mengalir air hidup. Ini sebuah rujukan yang jelas tentang Roh Kudus yang akan tinggal di dalam orang yang percaya. Nah, sejarah akan menunjukkan bahwa umat manusia pada umumnya itu menolak Injil. Meskipun Yesus adalah satu-satunya pemberi hidup, maka kisah-kisah dalam kitab Kejadian ini, yang banyak diantaranya terjadi di daerah kering dan gersang, menunjukkan bahwa umat Allah menggali sumur air, sementara yang lain mencoba menghentikannya. Atau dengan kata lain, bagaimana iblis selalu berusaha menghentikan roh Allah yang memberi hidup untuk mengalir dan menyelamatkan hidup. Kita harus membagikan Injil ya, karena kita sebenarnya hanya membantu menggali sumur di mana air hidup dapat ditemukan. Ya, saya suka. Nah, di dalam kitab Kejadian, Ishak tidak diberi perhatian sebanyak Abraham dan katakanlah Yakub atau Yusuf. Apakah dia kurang penting begitu? Tidak ya, Ishak adalah bagian penting dari sejarah penebusan yang akan mengarah kepada Yesus Kristus Sang Mesias. Oke, sekarang kita lihat Abimelek lagi. Ini bukankah Abimelek yang sama yang berurusan dengan Abraham? Tidak ya, seperti yang telah tadi disebutkan, Abimelek lebih merupakan gelar daripada nama seorang. Dan gelar itu khusus untuk garis keturunan pemimpin bangsa Filistin yang tinggal di sepanjang pesisir Mediterania dari zaman Abraham hingga Raja Daud. Jadi Ishak berurusan dengan Abimelek yang berbeda dari ayahnya Abraham. Sekarang dikatakan Ishak dan Ribka bersedih hati karena Esau menikahi Yudit dan Basmat yang merupakan orang Het. Apakah mereka bersikap rasis secara budaya? Nah, ini harus jelas ya. Orang Het termasuk dalam kategori umum orang Kanaan. Nah, kebanyakan orang Kanaan kuno terkenal sebagai penyembah ilah-ilah dan hidup yang tidak bermoral. Ini sudah menjadi budaya mereka ya. Ini nggak cocok dengan Esau yang saat itu memang menyembah kepada Allah. Jadi saat itu Esau berusia 40 tahun dan sudah dewasa, mampu mengambil keputusan sendiri. Tetapi Esau sangat tidak bijaksana dalam beberapa hal. Pertama, menikahi 2 istri sekaligus yang selalu menjadi sumber masalah, dan terlebih lagi menikah tanpa nasihat dan persetujuan orang tua. Dan banyak orang sekarang masih berpikir seperti ini, bukan? Mereka berpikir, aku bosku sendiri. Orang tuaku punya kehidupan mereka sendiri, dan aku punya kehidupanku sendiri. Ya, benar ya, seperti itu. Saya nggak akan pernah menyarankan siapapun juga untuk melanjutkan pernikahan jika kedua orang tua nggak setuju. Mereka mungkin melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh pasangan muda tersebut. Dan putra-putra Esau juga akan menuai kepahitan dan kesedihan dari semua ini. Nah, pilihan Esau akan mempengaruhi banyak orang di masa depan. Nanti kita akan pelajari
di saat-saat yang akan datang. Terima kasih banyak Pak Yohanes. Lalu bagaimana kita harus mengakhiri pada bagian kitab Kejadian pasal yang ke-26? Tema kita adalah saya pernah melihat ini sebelumnya. Kisah ini menceritakan tentang putra Abraham, Ishak, yang menghadapi kelaparan seperti ayahnya sebelumnya dan pergi ke daerah pesisir untuk mencari makanan. Di Gerar, di negeri orang Filistin, ia melakukan hal yang persis sama dengan yang dilakukan ayahnya, yaitu berbohong kepada kepala suku Abimelek dengan mengatakan bahwa istrinya adalah saudara perempuannya. Dan akhirnya mereka ketahuan kalau berbohong. Maka Ishak yang tadinya saleh harus ditegur oleh Abimelek yang tidak bertuhan atas kesalahannya. Namun kita kemudian melihat bahwa kemanapun Ishak pergi, berkat Tuhan menyertainya. Ia berhasil menggali sumur-sumur dan airnya selalu ada dan dikatakan membual, jadi berlimpah. Dan ketika diusir secara tidak adil dari saudara, ia pindah ke daerah lain dan menggali sumur di sana, keluar air lagi. Akhirnya ia menetap di Berseba, dekat gurun Negev. Dan pasal ini ditutup dengan kisah Esau, saudara Yakub, yang dengan ceroboh memilih 2 istri dari antara orang Kanaan, bertentangan dengan keinginan orang tuanya. Dalam pelajaran kita berikutnya, kita akan membahas peristiwa Yakub mencuri berkat Esau dengan tipu daya. Faktanya, kisah hidup Yakub adalah sebuah kasus di mana kebenaran ternyata lebih aneh daripada fiksi. Terima kasih Pak Yohanes. Kita kembali simak untuk pelajaran selanjutnya, masih dari kitab Kejadian, yaitu melanjutkan kisah Abraham dalam kisah Yakub. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.